Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua masih diberikan kesehatan untuk terus berkarya di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Sekaring Ayumeda Kusnadi, SHMH. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Vijayaputra, program studi Ilmu Hukum. Saya memiliki riwayat pendidikan yaitu sarjana dan magister hukum yang saya tempuh di Untak Surabaya, dan saya mulai tahun 2022 sampai saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat doktoral ilmu hukum di Untak Surabaya. Saya ditetapkan menjadi dosen tetap Universitas Vijayaputra mulai tahun 2019 hingga saat ini. Dari awal saya mengajar, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, khususnya di bidang keilmuan saya yaitu hukum perdata. Namun, ada satu mata kuliah yang konsisten saya ampu dari 2019 hingga saat ini, yaitu hukum keluarga. Dalam perkuliahan, saya akan mengawali perkuliahan dengan penyampaian kontrak perkuliahan yang berisi peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dan dosen selama 1 semester. Kemudian kontrak perkuliahan itu disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Setelah itu saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester serta capaian pembelajaran mata kuliah. Saya juga menerapkan metode pembelajaran dengan berdiskusi, kerja tim untuk menghasilkan proyek sebagai output pembelajaran. Media pembelajaran saat ini yang saya gunakan yaitu PowerPoint yang diterapkan pada metode tatap muka secara langsung. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan, yaitu seperti video yang bersumber dari YouTube, kemudian artikel, buku, jurnal, internasional, nasional, baik itu dari karya saya dan karya orang lain yang relevan dengan materi pembahasan pada perkuliahan. Selain itu, untuk pengajaran saya juga memanfaatkan sistem informasi akademik di UWP yaitu Siakat UWP untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswa bisa langsung memberikan umpan balik di sistem yang sama. Mata kuliah hukum keluarga adalah mata kuliah yang istimewa untuk saya karena dengan mengampu mata kuliah ini saya dapat mengembangkan keilmuan saya di bidang hukum perdata khususnya hukum keluarga. Mata kuliah hukum keluarga ini mencakup beberapa pembahasan yaitu mulai dari ruang lingkup hukum keluarga, kemudian perkawinan, perlindungan terhadap anak, lalu perceraian sampai dengan waris. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum keluarga ini ada 4, yaitu mampu untuk menerapkan hukum keluarga baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian mampu menganalisa perkembangan hukum keluarga. Mampu berpikir untuk kritis terhadap problematika hukum keluarga serta mampu untuk memecahkan permasalahan hukum keluarga yang terjadi di masyarakat sekitar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini juga mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan Fakultas Hukum, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas keahliannya secara mandiri, mampu berkolaborasi, berkomunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Mahasiswa juga mampu mengimplementasikan perkembangan ilmu hukum khususnya di hukum keluarga dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian permasalahan hukum. Mahasiswa juga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menganalisa informasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi sehingga dapat memilih sebagai solusi yang tepat secara mandiri dan kelompok. Dalam penilaian, saya tidak hanya menilai ketercapaian pembelajaran mata kuliah saja, tapi saya juga menerapkan sistem penilaian soft skill, yaitu mulai dari kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi, kerja tim, kemudian disiplin, sampai dengan etika mereka bersikap. Hal ini saya terapkan guna untuk menghasilkan mahasiswa yang berkarakter dan bermartabat serta
dapat bersaing dalam dunia pendidikan secara sportif. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Semua dalam keadaan sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk memulai perkuliahan hari ini? Oke, untuk mengawali perkuliahan hari ini, semoga supaya perkuliahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita melanjutkan diskusi kita di Project Based Learning. Hari ini kita mendiskusikan finishing tentang poster masing-masing kelompok. Jadi kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama masing-masing poster dari kelompok 1 dan 2. Jadi ada beberapa revisi. Sepertinya tidak banyak ya kemarin ya. Iya, Bu. Jadi nanti bisa dimulai kelompok 1 atau kelompok 2 untuk menjelaskan finishing dari posternya seperti apa. Kemudian nanti setelah semua diskusi tentang poster selesai, kita akan melanjutkan diskusi tentang konsep video. Jadi video edukasi hukum yang akan kalian buat masing-masing kelompok, yaitu masing-masing ada 2 video. Silakan dimulai, boleh kelompok 1 atau kelompok 2 untuk posternya, finishingnya. Kelompok 2 dulu, oke. Linknya sudah di-share di grup ya? Oke, saya cek dulu ya. Semuanya bisa dibuka ya. Kita sama-sama mendiskusikan posternya dari kelompok 2. Mungkin nanti ada masukan, ada tambahan atau ada yang perlu diperbaiki, silakan disampaikan. Oke. Kita bahas poster yang pertama, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab. Silakan dijelaskan dari kelompok 2. Ini dari saya mulai sebenarnya. Ya. Kemarin ini sudah sedikit diberikan sama Ibu Sekar. Dan ini yang perlu dirubah, yang perlu ditambahi tentang jenis-jenisnya. Ini sudah ada di sebelah kanan. Ya. Dan juga ini yang dibawa kemarin tentang gadget dan pola pikir ini sudah kami tambahkan. Dan juga dari Ibu Sekar itu tentang penulisan ini ya, pasal-pasalnya ini yang kecil. Ada Ibu Sekar kemarin warna dari ini apa tulisannya ya. Ini bagaimana itu sudah kelihatan atau perlu diubah lagi? Oke. Sudah ya. Itu revisi kemarin itu saja ya. Iya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau sampaikan, masukan atau mungkin sudah cukup? Cukup. Dan untuk namanya ini nama kelompok kan kita taruh di bawah itu bagaimana itu? Iya, ya nggak masalah sih sebenarnya. Kalian tidak keberatan kan kalau namanya letaknya di situ kan nggak masalah kan? Kalau dari saya mungkin ada beberapa penulisan yang kurang tepat, yaitu dari kata handphone itu kan penulisannya tidak seperti itu. HANDPHONE. Iya. Terus laptop itu juga nggak pakai E, pakai A. Ya memang ini apa dari sininya Ibu? otomatis kan? Iya. Makanya itu udah L tapi bukan masalah L-nya, E-nya tadi ada E-nya. Iya. Kemudian ya oke, yang lain sudah benar. Kemudian jenis-jenisnya oke. Pasalnya sudah kelihatan. Lalu logo UWP-nya oke, sudah. Oke, kalau dari saya sudah cukup untuk yang poster yang pertama. Yang kelompok 1 ada masukan? Cukup ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita diskusikan poster yang kedua. Ya, silakan. Untuk yang poster kedua ini kecanduan yang direvisi Bu Sekar kemarin itu adalah efeknya, efek dari kecanduan sama kayaknya cuma itu aja Bu, efeknya yang perlu ditambah, sama tinggal nambah nama kelompok aja. Oke, dari efek kecanduan, kecanduan lem ya ini. Kemarin belum dicantumkan, jadi sekarang sudah dicantumkan. Efeknya adalah gelisah, malas, mengantuk, membuat subjek untuk melakukan tindak pidana. Mungkin bisa ditambahkan apa ya?
bukan efek kecanduannya atau jadi efek ngelemnya. Nah, efek ngelemnya itu salah satunya adalah kecanduan. Jadi kan orang itu ingin gitu terus kan. Jadi karena ada zat apa di lem itu yang membuat efek orang ingin ngelem terus. Nah, itu yang kita sampaikan itu. Jadi efeknya bukan efek kecanduannya tapi efek ngelemnya. Efek dari ngelemnya. Iya, efek dari ngelemnya adalah salah satunya adalah kecanduan. Nah, jadi mungkin itu di situ. Oke. Yang digelisah ini karena kecanduan. Mungkin dikecilkan aja fontnya supaya cukup atau oke. Oke. Kalau dari saya itu sih mungkin ada kelompok 1, ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, cukup? Ini terkait nama saya di bawah kiri kanannya sudah oke? Udah bagus. Gimana? Sudah bagus. Sudah bagus ya? Udah bagus. Sudah bagus. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi sudah finish semua, posternya sudah tidak ada yang harus diperbaiki. Jadi nanti filenya bisa dikirimkan ke saya dengan format dokumen supaya nanti saya akan mendaftarkan ke Hak Cipta. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Linknya sudah di-share di grup kah? Oke, kita diskusikan yang kelompok 1. Yang pertama, berani melawan, berani berbicara. Ini tentang bullying. Lalu, sumbernya sudah ada. Aturannya bisa diceritakan kemarin revisinya apa saja? Kemarin revisinya itu Bu, di bagian di gambar yang faktor-faktor itu loh Bu. Ibu kan mintanya disuruh kan kemarin cuma tulisan aja, terus hanya Ibu disuruh nambahin gambar aja, itu sudah ditambahin. Gambarnya dirubah. Terus yang background belakangnya kemarin kan sempat banyak Gambar. gambar-gambarnya, itu juga dihilangkan Bu. Sama yang penulisan slogannya itu Bu. Cuma itu aja. Dari saya itu gambar, jadi faktor penyebab bullying itu kan ada beberapa, faktor keluarga, kemudian lingkungan sosial. Ini tulisannya nggak kelihatan karena ketimpa sama gambarnya. Nah, itu mungkin gambarnya bisa dikecilkan lagi, terus tulisannya di bawahnya dari gambarnya supaya orang tuh kalau melihat poster kalian itu langsung menangkap, oh faktor keluarga itu berarti mungkin dengan sesuai dengan gambarnya ada pertengkaran, mungkin ada KDRT, nah seperti itu. Jadi tulisannya di bawah dari gambarnya, jadi nggak masuk dalam gambar itu. Dan tidak terlihat kan? Kalau saya sih nggak bisa kelihatan, yang lain mungkin bisa kelihatan nggak? Kalau gambarnya tulisannya di dalam gambar seperti ini. Kalau di zoom ya, tapi kan kita butuhnya kalau poster kan orang kan melihat jadi nggak perlu nge-zoom kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih gampangnya seperti apa gitu ya. Jadi gambarnya mungkin dikecilkan, kemudian tulisannya di bawahnya. Itu lebih enaknya seperti itu. Jadi faktornya ada 3 ya. Iya Bu, faktor. Lalu dampak negatif pembulian terhadap korban. Oke. Tulisan slogannya mungkin warnanya mungkin pakai warna kuning atau seperti apa supaya lebih kelihatan, dan itu lebih agak dibesarkan itu masih bisa. Oh iya Bu, iya bisa. Oke, gitu ya. Bisa kan? Iya Bu, bisa. Oke, dari kelompok 2 mungkin ada masukan untuk poster yang pertama dari kelompok 1? Cukup ya? Mungkin gambarnya bisa dikecilkan lagi, Dendi, ukurannya, atau mungkin mencari gambar yang lebih lebih jelas. Kan ini kan ya sebenarnya nggak apa-apa sih ada pertengkaran, tapi kurang jelas gitu loh. Ya, ini mungkin ada referensi gambar yang lain yang lebih jelas lagi. Iya, backgroundnya itu dihapus. Itu kayak harus pro ya. Harus pro.
Enggak, kok. Oke, nanti bisa diperbaiki ya kelompok 1, hanya masalah desainnya aja tadi. Kemudian ke poster yang kedua, tentang kenakalan di balik usia muda, ciptakan generasi berkualitas. Jadi ini tentang gangster ya. Ini sama, jadi gambarnya mungkin gini ya, mas desainernya ya Dendi. Itu mungkin gini, gambarnya mungkin supaya seragam ukurannya itu pakai frame foto, terus nanti gambarnya dimasukkan ke frame itu supaya rapi. Kalau seperti ini kan kayak sudah banyak gambar, backgroundnya bergambar, terus tumpuk-tumpuk, jadi orang juga melihatnya ini apa sih kayak gitu. Gambarnya serem lagi gitu kan. Atau mungkin gambar gangsternya itu dibuat backgroundnya malahan. Nah itu kan lebih menjelaskan lagi bahwa kita bahas tentang gangster itu mungkin bisa. Jadi mungkin diperbaiki lagi ya. Ini seperti kayak ditempel-tempel gitu aja tanpa ada makna. Ya. Oke, gangster itu tadi yang ini ada ketidaksamaan ya. Ini pakai A harusnya. Gangster. Penulisannya gangster. Gangster, bukan gangs. Oke. Jadi mungkin gini, kelompok 1 mau menekankannya edukasinya seperti apa? Mau menekankan bahwa gangster itu tidak boleh dilakukan atau seperti apa? Kalau misalkan tidak boleh dilakukan, harusnya dampaknya itu yang kita kayak apa ya, kita tonjolkan dalam poster itu. Jadi misalnya gini, ini kan dampaknya kan hanya tulisan ya. Jadi kesannya itu orang nggak notice bahwa penekanan poster ini adalah mengedukasi masyarakat untuk tidak menjadi gangster. Nah, kalau mau menekankan hal tersebut, mungkin dampaknya itu yang diberi poin-poin, misalkan penulisan yang lebih besar atau mungkin warna yang berbeda supaya orang itu notice, oh ini loh edukasinya tuh seperti ini loh gitu. Begitu sih kalau dari saya sih seperti itu. Karena ini terlalu banyak gambar. Terlalu rame. Gimana? Terlalu rame. Iya, terlalu rame. Jadi poinnya itu nggak dapet kalau dari ini. Jadi mungkin gambarnya gangster cuma 1 di backgroundnya itu mungkin lebih oke. Itu ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Ada tambahan dari kelompok 2? Cukup? Cukup. Terlalu rame aja. Iya, terlalu rame memang. Tulisannya udah banyak, tapi terus gambarnya Jadi mungkin tulisannya itu bisa diganti dengan gambar seperti kayak faktor itu tadi kan, mungkin bisa kasih gambar kecil-kecil aja supaya orang juga tahu, oh ini loh poinnya faktor gangster itu karena apa sih gitu. Lalu dampaknya juga mungkin tidak hanya tulisan ya, mungkin bisa diilustrasikan atau tulisannya dikasih kotak-kotak supaya orang, oh dampaknya tuh gini. Nanti bisa didiskusikan lagi ya supaya lebih baik. Terus untuk yang tulisan yang di bawah itu, geng hari ini, penjara esok hari. Oh, serem ya. Mungkin apa ya? Kalau saya mungkin gangster ya. Jadi bukan gengnya. Jadi mungkin gangster hari ini, penjara esok hari, mungkin boleh gitu loh. Terus penulisannya juga disamakan. Oke. Kalau dari saya cukup sih itu. Cukup ya semuanya? Oke. Terima kasih kelompok 1 dan 2 berarti kita sudah selesai ya. Pembahasan tentang poster semuanya nanti semua filenya bisa dikirimkan ke saya melalui WhatsApp. Nanti akan saya daftarkan ke Hak Cipta. Ini berarti Word apa dokumen apa deh? Dokumen. Jadi foto tapi nanti formatnya dokumen supaya nggak pecah. Oh siap. Oke. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke diskusi tentang konsep video. Jadi kan masing-masing akan membuat 2 video edukasi hukum yang setema atau setopik dengan poster yang sudah dibuat. Jadi mungkin video pertama dulu. Jadi poster pertama, video pertama itu nanti bisa disampaikan konsepnya seperti apa. Nanti kita diskusikan, ada masukan atau ada saran dan kritik dari teman-teman yang lain. Silakan, siapa yang mau dijelaskan dulu? Kelompok 2 apa kelompok 1? Kelompok 2. Apa kelompok 1? Silakan kelompok 1. Mas Dan. Dani apa Dendi atau Pak Pugu atau Ainin? Siapa yang mau menjelaskan? Dani. Dani apa Dendi? Ya bahasa ini ya. Senang dia. Mungkin kelompok 2 kalau udah siap, Boleh Bu? silakan.
ini kan dari tema kita siapa yang bertanggung jawab. Ini Iya. kita bahas dari proses sama. Di sini kan kami fokus ke perlindungan hukum bagi anaknya yang melakukan kejahatan itu. Nah, jadi di sini kami akan membuat video kayak semacam satu keluarga yang ibu tunggal. Oke. Single parent, single mom. Oke. Mungkin di sini kami akan menjelaskan tentang karakter ibunya. Ibunya ini yang pekerja keras, bisa dikatakan sibuk dengan pekerjaannya. Terus anak tersebut jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang dari ibunya, apalagi juga ibu tersebut juga single mom. Nah, dan ibu ini memiliki kayak semacam sifat bukan temperamental gitu ya, kayak ibu ini kayak sayang, cuma sulit mengungkapkannya gitu. Jadi cara pandang anak terhadap ibu itu kayak kelihatan ibu ini sosok yang jahat terhadap anaknya. Pertama karena sibuk, ini dari segi anaknya ya. Pertama karena ibunya ini nanti terlalu sibuk bekerja dan juga ibunya itu sulit mengekspresikan kasih sayangnya terhadap anak. Jadi mendorong anak itu untuk melakukan tindak pidana dari ibunya nanti. Gitu. Jadi menimbulkan rasa benci kepada ibunya. Menimbulkan rasa benci. Dan puncak di konfliknya itu nanti kita akan membuat anak ini tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan dan membuat ibu ini semarah besar sekali gitu. Sehingga ngomel kayak ngomel lah ya, namanya orang tua. Jadi anak ini ngomel dan perkataan ibu itu akan menusuk ke anaknya. Jadi nanti kita akan membuat di videonya itu kayak semacam anak ini search di Google cara membunuh orang tua gitu. Nah, mungkin di Google tidak akan menampilkan cara membunuhnya, tapi anak ini sering bermain game online kayak tembak-tembakan kayak gitu. Nah, dari situ anak ini akan memiliki ide untuk membunuh orang lain dengan cara seperti itu, pakai tusuk-menusuk, mungkin seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kan nanti otomatis kan setelah melakukan kejahatan, anak itu kan masih ditangkap ya Bu ya. Nah, setelah ditangkap kayak gitu mungkin nanti dari teman kita akan menjelaskan kayak pembunuhan itu bagaimana ini seperti ini, penanganannya ini seperti itu. Oke. Sudah? Sudah Ada masukan dari kelompok 1? Bagus ya? Bagus Bu. Oke. Mungkin kalau dari saya ya, tadi kan konsepnya berarti nanti ada ibu dan ada anak yang berarti satu orang ya. Anaknya berarti perempuan karena kelompoknya perempuan semua ya. Mungkin nanti Bu perannya itu nggak cuma ibu dan anak, ada peran pendukungnya seperti tetangga. Oke. Jadi ada pinjem temen kelompok 1 apa bagaimana? Mungkin dari kami ada yang 2 perannya. Kalau tidak mungkin kan kita bisa pinjam ke luar itu juga nggak apa-apa. Oke. Sebentar ini masih aman-aman kita ya Bu ya. Mungkin kayaknya kita mau antara dokter atau polisi sih Bu, mau minta tolong kayak penampilannya gitu biar kayak lebih real life gitu Bu. Sosial ya. Waduh, kayak agak serem ya gitu. Nah, kan ini masih anak-anak dari kita. Oke. Tahu nanti pelaksanaannya itu bisa terrealisasikan atau enggak gitu. Oke. Nggak masalah, konsep itu boleh ya. Nanti kan kita mungkin minggu depan nanti kita mungkin kalian sudah bisa take video, mungkin ada beberapa yang di awal ya, konsep ini kan konsep awal ya. Jadi nanti mungkin dalam minggu ini kalian bisa take video, terus kemudian nanti kita diskusikan lagi gimana ini jadinya, atau konsepnya ada yang berubah atau tidak. Kalau misalkan ada yang berubah nggak apa-apa, sampai nanti di akhir Juli ya, sudah waktunya UAS itu sudah harus publish semua. Ya, kita kan nanti publishnya di YouTube ya. Jadi ini masih ada waktu untuk berubah konsep nggak apa-apa. Tapi konsep awal tadi sudah bagus ya. Jadi memang menjelaskan bahwa memang ini fenomenanya kan sudah banyak terjadi ya. Banyak terjadi bahwa anak itu melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya karena mungkin tidak bisa meluapkan rasa kasih sayang yang dengan jalan yang benar orang tuanya. Jadi menimbulkan rasa benci, kemudian mudahnya gadget itu ya. Mungkin nanti ada cuplikan, misalkan ada cuplikan mungkin ditambahkan kayak film yang mungkin ada cerita yang seperti itu, yang sama, itu mungkin bisa menginspirasi seorang anaknya yang dia melihat film itu, oh ternyata nggak apa-apa ya melakukan ini. Nah itu mungkin bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan memang kesulitan, nggak perlu. Cukup dari yang game online itu kan ada banyak sekali kan, kayak tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu kan game online kan sekarang banyak seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu faktor juga anak itu berani melakukan tindak pidana terhadap orang tuanya. Bagus, kelompok 2 ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup dari kelompok 1? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1. Ini kok tadi saya coba berpikir mungkin agak sedikit sama. Agak sedikit sama konsepnya. Konsepnya anak, jadi ada 2 adik kakak ini apa namanya? Kita bahas yang mana dulu nih Pak? Yang bullying apa yang gangster ini? Gangster. Oke, yang gangster. Ya, 2 adik kakak ini, yang si kakak ini dibanding-bandingkan oleh adiknya, dibanding-bandingkan kedua orang tuanya, bandingkan antara kakaknya dengan adiknya. Dari segi nilai, prestasi, oleh sebab itu si kakak ini
merasa apa ya, ingin mencari jati diri di luar. Oke, pelariannya di luar rumah. Pelariannya di luar. Oke. Kebetulan yang di luar itu teman-temannya dia merasa tanda kutip diterima gitu. Oke. Masuk ke jurang geng itu kan. Nah ternyata yang menurut dia geng itu baik menurut dia karena merasa diterima. Ternyata itu yang menyebabkan dia masuk ke lubang setan tanda kutip lah. Karena merubah semua gaya hidupnya, mindsetnya, pola pikirnya. Dan dari situ si kakak ini karena merasa nyaman di situ melakukan tindakan-tindakan mencari jati diri dengan melakukan kekerasan di luar. Memang banyak ya kalau permasalahan anak memang awalnya adalah dari keluarga yang mungkin kurang baik ya, mungkin dari cara pola asuh, komunikasi itu nggak apa-apa. Jadi konsep awalnya sama, ada pola asuh ya, pola asuh orang tua yang mungkin tidak sama dari anaknya dua nanti laki-laki semua. Yang satu banget, yang satu prestasi, yang satunya tidak punya prestasi. Jadi nanti pakai motor yang treng-treng gitu nggak sih? Itu ya nanti pemerannya mungkin ya nanti kalau misalnya kekurangan pemeran, jadi kan ini kan hanya 4 orang, bisa pinjam dari kelompok 2 atau mungkin dari adik kelas itu boleh. Karena konsep ini kan juga saya terapkan di mata kuliah yang di semester 4, jadi mungkin nanti saling pinjam peran nggak masalah. Ada masukan dari kelompok 2? Cukup ya? Cukup ya? Ada tambahan dari mungkin dari anggota kelompok yang lain? Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya. Jadi kita sudah membahas tentang project based learning kita. Jadi memang masih progres, masih ada beberapa minggu untuk menuju di minggu UAS. Jadi ini adalah nanti penilaian di UAS. Jadi projectnya harus sudah selesai semua. Tadi poster sudah ada yang selesai, ada yang harus direvisi lagi. Kemudian video pertama juga sudah disampaikan konsepnya, sudah oke semua. Jadi mungkin nanti kita ketemu lagi untuk evaluasi di minggu depan, sudah membahas tentang video lagi ya. Jadi nanti mungkin kalian sudah bisa mencoba untuk take video, lalu nanti kita review bersama-sama, kita diskusikan apakah sudah cukup atau kurang bagaimana. Jangan lupa untuk videonya resolusinya yang bagus, kemudian suaranya juga harus yang jelas. Jadi mungkin pakai mic yang mungkin jangan yang bluetooth ya. Kalau bluetooth itu kadang-kadang putus-putus, mungkin ada yang pakai kabel itu. Nanti mungkin pinjam di fakultas boleh. Jadi kita masih ada fasilitas di fakultas, butuh tripod, butuh mic itu diperbolehkan ya. Nanti supaya tidak menghambat tentang pembuatan video. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran ini saya sampaikan. Demikian video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini saya buat. Semoga video ini dapat turut menambah pengetahuan publik dalam pembuatan video pembelajaran hukum keluarga. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.